tahunnya baru teman-teman, tahunnya baru, pastinya juga kudu semangat baru ya. Kita akan bersama-sama mengeksplorasi banyak hal yang uh, terjadi gitu kan ya di tahun baru ini ya. Tersedia juga hal-hal yang menarik yang mungkin kalian bisa dengarkan ya di channel ini dan juga channel kedua dan ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Dan tentunya juga momen-momen penuh tawa yang bikin hari-hari kita jadi jauh lebih berarti. So ya, thank you udah nemenin perjalanan Oracle Card Indonesia beberapa tahun ini teman-teman ya. Dan tentang kita, tentang semua yang bisa saling mendukung dan saling menginspirasi. Wow ya. Hai, tahun baru ini gimana ya awal-awal begini? Alright ya, buat kalian semua ya, sekarang ini kita baca untuk teman-teman Virgo. Ada apa sih di tahun barunya kalian ini ya? Kita bakalan bagi ya, kamu pilih ya teman-teman ya. 1, 2, 3 ini ya, yang manakah perjalanan yang ingin kalian pilih. Kita akan bagi bacaannya secara per kuartal teman-teman. Jadi per 4 bulan sekali itu seperti apa ya. Oke, 1, 2, dan 3. Dan semoga bacaan ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya untuk jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Alright, teman-teman, general reading ya ini. Jadi ini umum buat siapa ya boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif. Dan tahunan ya, yearly. Jadi setiap tahun kita akan ketemu dengan bacaan yang sama temanya teman-teman ya. Tapi semoga bacaannya berbeda, jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, kita baca yuk. Virgo, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Sudah dipilih ya, yang manakah? Nah, kita baca terlebih dahulu ya, satu persatu. Satu-satu daun berguguran. Oke, kita lihat. Yang pertama, secara overall ya di tahun ini teman-teman akan seperti apa? Kalau kita lihat di sini ada kesuksesan ya. Wih, dibukanya bagus banget nih teman-teman ya. Ada hal-hal yang menarik ya, dalam artian tambah segala sesuatu hal ya. Entah itu tambah pengalaman, tambah kesuksesan teman-teman ya. Terutama hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Pekerjaan, pendidikan ya. Tapi ya, tahun ini adalah tahun yang sangat sibuk sekali ya buat kalian semua teman-teman Virgo ya. Sibuk banget ini ya, bahkan mungkin kamu seringkali akan gak punya waktu untuk diri kamu sendiri teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin ada perasaan-perasaan capek, lelah ya, wajar ya, namanya juga kerja gitu kan. Kesepian, sendirian ya, merasa bahwa kayak kesuksesan yang kamu dapatkan tuh kok ternyata gini aja gitu ya. Ada hal yang hilang ya kemungkinan besar di tahun ini. Tapi kalau dibilang sukses pastinya gitu. Cuman ya diingetin aja gitu ya. Sibuk kerja boleh, sibuk ngerjain apapun juga boleh, tapi mesti belajar peduli sama diri sendiri ya. Belajar punya waktu buat diri sendiri juga teman-teman di tahun ini. Dan lihat juga apa yang kamu kerjakan ya, apakah sesuai dengan ibaratnya balasan yang seharusnya kamu terima gitu loh. Worth it gak sih apa yang kamu kerjakan ini? Nah, ini juga perlu ya teman-teman di tahun ini. Lalu juga semua ada prosesnya, gak bisa ya namanya serta-merta sebentar A sebentar B, karena ada juga potensi-potensi di sini emosi kamu naik turun ya teman-teman ya, seperti itu. Buat kalian-kalian ya yang gantung-gantung di hubungan ya, ini sebaiknya di tahun ini segera diputuskan gitu. Jadi hubungan yang gantung ya, hubungan yang emang gak ada ujungnya ya, sebaiknya enggak sih ya. Tahun ini tahun yang penuh diwarnai dengan
kebahagiaan ya, terutama dalam segi karir teman-teman. Ada bantuan dari orang-orang yang benar-benar kamu nggak sangka ya bakalan muncul di tahun ini juga ya, menyenangkan ya teman-teman ya, saat membutuhkan bantuan tiba-tiba ada aja gitu ya. Tapi teman-teman diingetin juga nih ya, udah diingetin kan tadi bahwa kerja boleh ya, sampai capek pun juga nggak apa-apa ya, tapi ya ingat untuk jaga kesehatannya kamu ya di tahun-tahun ini, karena sibuk kerja tapi kalau nggak sehat terus apa yang mau dinikmati ya. Seperti itu. Oke, tahun ini nggak boleh banyak baper nih ya, jaga moodnya kamu, jaga pergaulan tetap positif teman-teman, karena kalau misalkan ya kamu bawa tahun ini moodnya kamu nggak karuan ya, pasti bakalan banyak sih ya kejadian-kejadian yang bikin nggak karuan juga gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau dilihat di sini juga belajar sayang, rawat diri ya, tadi juga udah kelihatan dari awal ya bahwa kerjaan kamu banyak, padat gitu kan ya, belajar sayang ya, belajar merawat diri ya, lalu juga cintai apa yang kamu kerjakan ya, hasilnya pun juga bakalan jadi maksimal ya, seperti itu. Lalu di tahun ini ya, buat kalian yang mungkin percintaannya sedang harus dipertimbangkan ya, karena mungkin keluarga ya, sebaiknya ini pertimbangkan baik-baik sih teman-teman, karena kalau kita jalan ya, kita sampai menikah gitu ya, atau kita benar-benar di taraf yang serius gitu ya, kita nggak bisa yang namanya hanya melihat dari sisi aku sayang kamu, kamu sayang aku, ya udah kita jadian ya, nggak bisa teman-teman. Tapi harus dari banyak sisi ya, karena ada keluarga, adat dan lain-lain sebagainya juga ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini di tahun ini mesti belajar untuk lebih lentur, lebih lembut ya, dan nggak perlu gengsi kalau emang salah, bilang salah, kalau ya sekedar minta maaf ya teman-teman ya, karena memang kalau minta maaf tuh bisa menyelesaikan banyak hal ya, kenapa enggak. Tapi jangan punya pikiran bahwa kalau minta maaf terus selesai masalahnya, enggak ya. Minta maaf karena memang kamu sudah tahu gitu di mana letak salahnya, dan merefleksikan ya salahnya tuh di seperti apa ya. Ada hal-hal ya dimana mungkin tantangan ya teman-teman, tantangan di sekitar Maret April ya, tantangan tersebut mungkin harus dihadapi ya. Kalau ada cobaan terus kita lari kan ya, dicoba terus-terusan gitu kan. Tapi kalau misalkan hal tersebut bisa kita selesaikan ya pasti akan baik ya, seperti itu. Sabar di tahun ini, jangan hanya terbawa emosi sesaat yang gak bawa kita kemana-mana ya. Nah seperti itu. Nih halangan bisa sih diatasi satu persatu nantinya pasti ya, tapi ya kudu sabar gitu loh ya, kudu sabar banget ya. Seperti itu teman-teman ya, secara overall di tahun ini untuk kamu ya, untuk kamu untuk kamu ya. Sekarang kita bakalan lihat ya untuk kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal yang ketiga ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Oke, di kuartal yang pertama ya, kalau kita lihat di sini ada freedom. Kita lihat secara ada hal-hal yang mungkin membuat kamu jadi nggak bisa kemana-mana nih ya, jadi harus stay di sana ya. Kalau kita lihat di sini juga, iya, kamu nggak bisa kemana-mana nih teman-teman ya, terikat nih ya. Ada hal-hal yang harus dilepaskan dalam artian kayak gini, bukan berarti nggak bisa gitu, tapi ada hal yang harus diprioritaskan ya, seperti itu. Dalam keuangan pun juga sama ya, prioritaskan dulu yang penting-penting terlebih dahulu teman-teman. Dan seputaran keluarga ini kemungkinan besar ada pemasukan pengeluaran dadakan nih teman-teman. Ada aja yang minta tolong gitu loh, minta bantuan, minta tolong ya, asal nggak minta jiwa aja ya kan. Ya, seperti itu ya untuk keuangan. Lalu kalau kita lihat di sini untuk percintaan ya, percintaan untuk kamu yang jomblo ya teman-teman, yang jomblo ya seimbangkan diri terlebih dahulu ya, karena mungkin ada perjalanan yang panjang ya di kuartal pertama ini teman-teman ya. Ada perjalanan yang cukup panjang ya, dan cukup
menguras ya emosi dan perasaan nih ada nih. Kalau buat teman-teman yang punya relation ya dengan seseorang ya, kalau dilihat di sini mesti belajar buat apa sih ya nggak baperan gitu. Terus bersama tuh bukan berarti kamu harus apa ya kayak harus ngikut sana atau ngikut sini gitu. Bersama ya bisa sendiri-sendiri gitu loh. Tidak mengikat salah satunya ya. Jadi yang satu boleh ke kiri, yang satu boleh ke kanan. Yang penting satu visi teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini juga untuk kalian yang have relation juga mesti belajar untuk apa sih? Untuk ini ya. Hati-hati dengan emosi dan perasaan ya, karena ada potensi ya di awal ini ya, kuartal pertama ini ya, untuk kalian yang have relation ya baperan dan kayak berasa diperlakukan gak adil teman-teman ya, seperti itu. Lalu untuk kalian yang have complicated relation ya, ini ada apa ya, perbedaan prinsip ya, perbedaan prinsip. Hati-hati terperangkap hasrat sesaat yang nggak bawa kemana-mana ya teman-teman, yang ada malah bawa ke apa sih kayak kebingungan ya. Potensi orang ketiga juga muncul ya, ada di kuartal yang pertama ini. Orang ketiga itu nggak harus yang namanya orang lain ya, dalam artian apakah apa sih orang yang di pihak ketiga pelakor gitu ya, belum tentu teman-teman ya. Ada juga yang ibaratnya itu adalah si keluarga gitu kan, atau temen atau apa yang pokoknya ikut nimbrung lah ya di urusannya kalian kayak gitu. Jadi hati-hati ya terperangkap hasrat-hasrat sesaat. Ini untuk apa namanya, untuk complicated ya, untuk kalian yang complicated relation. Ini di kuartal yang pertama teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, selain untuk percintaan, kita lihat untuk kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu wah ya, sesuaikan ini ya, sesuaikan. Jadi teman-teman nggak perlu takut-takutan ya kayak apa harus workout seperti ini ya. Yang penting kamu happy ya, kamu juga konsisten untuk melakukan ya olahraga teman-teman ya, itu udah cukup ya. Sesuaikan, nggak usah ngelihat rumput tetangga gitu kan ya. Lihat rumput sendiri dalam arti kekuatan tubuh fisik kita sendiri teman-teman ya. Lalu juga banyak berpikir keras tentang pekerjaan ya. Ini lagi-lagi keluar lagi, kadang-kadang ya hati-hati sekitar kepala ya, ada beban tanggung jawab yang cukup besar ya. Ini akan ngaruh banget ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya. Untuk ini kesehatan udah, terus hal-hal yang mungkin terjadi ya di sekitaran ini ya. Hal-hal yang mungkin terjadi ini ada kepergian keluar kota, kemungkinan besar ya, ketemu dengan orang yang disayang. Bisa jadi orang disayang adalah suami, istri, keluarga, pacar ataupun teman ya, siapapun teman-teman. Tapi ada waktu untuk menghabiskan waktu bersama, dimana hubungan ini adalah hubungan yang baper-baper ya. Lalu juga untuk pekerjaan, hal-hal yang baik ya, hal-hal yang mungkin growth ya, kelihatan pertumbuhannya teman-teman. Jadi nggak stuck, apa yang kamu lakukan selama ini membuahkan hasil, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal yang potensi yang perlu dicegah ya. Ego yang terlalu berlebihan ya, yang nggak bawa kemana-mana ini loh, hanya untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Nah ini nggak akan membawa kemana-mana sih teman-teman ya. Sama ini kalau misalkan kita lihat ya, kita berhubungan dengan seseorang ya terlalu bucin, terlalu mengikat sekali juga bakalan jadi gila gitu kan ya, jadi gila banget ya. Bukannya orangnya stay atau betah sama kita gitu kan, yang ada malah pergi gitu aja. Jadi diingetin buat apa sih tidak terlalu posesif, seperti itu ya. Jadi saran-saran buat kamu di kuartal yang pertama ini, semangat selalu ya, nggak perlu yang namanya gampang down. Lihat peluang dan kesempatan di antara cobaan yang mungkin hadir ya, pasti ada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk kamu bisa melihat ya keluar dari tantangan tersebut. Renungkan baik-baik, jangan terlalu terburu-buru teman-teman ya. Renungkan baik-baik, kalau misalkan ada hal yang memang perlu diputuskan ya, ada keputusan besar di
bulan ini teman-teman ya, di kuartal ini ya, kuartal pertama ini ya, jangan ragu-ragu, jangan terburu-buru gitu loh ya. Oke, dan banyak-banyak kasih waktu buat orang yang disayang, seperti itu. Oke, ini yang di kuartal pertama ya. Lalu kita lihat di kuartal yang kedua. Kuartal yang kedua ini kalau kita lihat secara keuangan ya, secara keuangan ini memang tantangan banget ya di pekerjaan, apalagi ya teman-teman ya, ada banyak sekali orang-orang yang protes sama kamu di belakang ya, seperti ini. Kepergian juga memungkinkan ada perjalanan jarak jauh ya dalam pekerjaan teman-teman ya, seperti itu. Problem-problem yang berkaitan dengan komitmen juga ada ya. Orang mulai bicara tentang kamu di belakang juga ada nih, muncul lagi teman-teman ya. Keuangan kudu baik-baik nih ya, kudu bisa yang namanya membeda-bedakan gitu kan, yang mana dan seperti apa ya, karena itu penting ya, karena kamu penting. Oke, sadar bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan teman-teman ya. Di kuartal yang kedua ini belajar mulai beradaptasi, lalu nggak maksa-maksa ya kehendak buat orang lain juga teman-teman, karena ini bakalan jadi ribet nih ya di tengah tahun ya, kuartal yang tengah nih teman-teman. Jangan cuma bersenang-senang doang gitu kan ya, tapi mesti punya rencana-rencana jangka panjang. Ini penting banget teman-teman ya. Lalu juga sadar diri ya, tadi udah diingetin dari awal bahwa untuk kesehatan ya itu penting banget. Oke. Bebaskan diri ya. Hal-hal yang perlu dilihat ya, ini mesti move on, belajar lebih berani untuk move on ya. Lebih ke serius, ke hal-hal yang serius, jangan cuman ke kayak bercandaan ya teman-teman. Seperti itu. Dan buat kalian yang punya hubungan ya, hindari terus-terusan berada di satu hubungan atau ikatan yang gak jelas teman-teman, seperti itu. Ini hubungan-hubungan toksik juga ada ya, kurang lebih kayak begitu. Lakukan pekerjaan yang nyata, gak perlu kemana-mana ya, apalagi halu-halu kemana-mana teman-teman ya, gak perlu juga sih ya. Komit aja ya, komit untuk mengerjakan apa yang memang dari sudah kuartal sebelumnya gitu loh. Maka kuartal yang ini bakalan oke lah gitu loh ya. Oke, ini yang ke kuartal yang kedua teman-teman. Nah sekarang kita bakal lihat untuk kuartal yang ketiga ya. Kuartal yang ketiga. Kuartal yang ketiga ini ada wah ini mungkin ke ininya di ini. Banyak sih yang dikerjain gitu, tapi justru kamunya capek mungkin ya teman-teman. Jadi ada kejenuhan, ada kebosanan ya teman-teman ya, capek. Jadi beban banget gitu loh teman-teman buat kamu di kuartal yang ketiga ini ya. Ada banyak hal yang disembunyikan ya, kemungkinan besar kamu susah untuk mengekspresikan. Semakin banyak pekerjaan makin gila nih ya, banyak sekali perubahan-perubahan, tapi ya moncar banget keuangan kamu di tahun ini atau di kuartal yang ketiga ini. Bagus banget ya, sangat bagus sekali keuangannya kamu. Hanya saja memang balik lagi ya, ada hal-hal yang harus kamu bantu nih teman-teman ya, di keluarga kemungkinan besar ya. Kamu terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang di luar diri teman-teman ya. Susah banget apa adanya, ada perasaan-perasaan merasa tertekan, terdominasi ya, ada seperti itu. Dan gampang kepikiran sih ya di kuartal yang keempat ini. Problem-problem kesehatan, hati-hati dengan batuk yang gak kelar-kelar, gangguan-gangguan tenggorokan, sariawan, batuk yang gak berhenti-berhenti, yang kayak gitu sih teman-teman. Jadi mesti belajar untuk bersyukur juga sih.
Seperti itu ya. Oke. Ini yang di kuartal yang ketiga ini mesti belajar untuk ini jujur apa adanya ya. Belajar lebih apa adanya, baik itu di keuangan, di hubungan kamu ya. Seperti itu. Dan besar kemungkinan ada yang bantu sih kalau ini ya di keluarga teman-teman. Di keluarga kamu tiba-tiba ada yang bantu di kuartal yang ketiga ini ya. Jadi ada kebosanan, ada kejenuhan teman-teman ya, banyak-banyak kepikiran juga, tapi secara keuangan bagus ya. Kalau kamu bisa menerima keadaan, situasi ya, penerimaan terutama hal-hal yang menyangkut tentang keluarga ini muncul lagi ya teman-teman ya. Bisa menikmati, bisa lebih apa adanya ya. Mungkin beberapa hal nggak sesuai dengan kenyataan ya, nggak sesuai dengan harapannya kamu, tapi kalau bisa ya akan bagus ya, seperti itu. Oke. Right. Ya, banyak juga di kuartal yang keempat ini ya, rahasia-rahasia yang kemarin-kemarin ditutupin ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Yes. Ini yang pertama ya, buat kalian memilih yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua, kita lihat perjalanan kamu di readingan yang kedua ini. Buat yang memilih kartu yang ini ya teman-teman. Oke, tahun ini akan menjadi seperti apa di pilihan kartu yang kedua, pile kedua ini ya. Ini tahun dimana kamu gak perlu buktiin apa-apa kepada siapa-siapa ya. Karena bakalan apa? Bakalan capek banget. Capek ya. Bakalan capek banget teman-teman, dan gak perlu sih ya, hanya untuk kayak memuaskan egonya kita ya. Tahun dimana kita mesti belajar untuk melepaskan ego, gak gampang terbawa emosi, tahu kapasitas diri kita seperti apa ya, gak maksain lah terhadap sesuatu hal ya. Kalaupun kita nggak dianggap atau nggak dilihat sama orang, ya udah, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya. Lalu di tahun ini hal-hal yang kamu inginkan bakalan terwujud nih teman-teman ya. Jadi orang yang misal contoh ya, orang yang kamu ingin perhatikan itu ternyata perhatian balik gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak memaksakan tubuh ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ya teman-teman, di tahun ini ya ada hal-hal dimana protes-protes kecil ya pastilah ya ada gitu ya, pasti ada, tapi enggak apa-apa ya, karena kamu bisa mengatasi hal itu dengan baik. Cuman ya memang mesti belajar untuk menyadari ya bahwa tiap-tiap manusia itu punya keterbatasan ya teman-teman ya, nggak bisa disamain semua kayak kamu gitu loh ya. Jadi lebih baik beradaptasi ya, nggak maksain kehendak juga sama orang lain juga teman-teman ya, seperti itu. Dan hati-hati terperangkap ke pergaulan atau ada orang yang mungkin ngajakin nggak bener gitu ya, karena potensinya tahun ini nih ada gitu ya, kurang lebih sih kayak begitu. Nah kita lihat ya sekarang ya untuk kuartal yang pertama ya, kuartal yang pertama. Kuartal yang pertama kalau kita lihat di sini perlu rencana-rencana jangka panjang ya, lalu ada kebosanan dan kejenuhan ya, that's way. Tapi hal yang ingin kamu kerjakan lagi banyak-banyaknya nih ya, lagi sama lagi kepingin ini, kepingin itu, kepingin melakukan ini itu gitu ya. Dan ya kalau dibilang sini sih ya lingkungan ada yang mendukung, ada yang enggak gitu ya. Ya di kuartal yang pertama ini teman-teman ya, ini mesti belajar punya rencana nih. Kalau enggak nanti bisa keteteran dan enggak jadi apa-apa gitu loh ya. Dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa ya, kuartal ini berlalu dan ya udahlah ya. Hati-hati dengan hal-hal yang kaitannya dengan komunikasi ya di kuartal yang pertama ini. Mungkin beberapa hal enggak sesuai dengan maunya kamu, tapi ya kudu belajar untuk lebih ini ya, perluas pergaulan, banyak berteman juga ya. Lingkup pergaulannya biar luas teman-teman ya. Ada sarana ekspresi ya, nggak perlu
Jangan main nutup-nutupin apa-apa, jujur aja, terbuka sama diri ya, seperti itu. Lakukan hal-hal yang kreatif ya di kuartal yang pertama ini ya. Untuk apa? Untuk jaga kesehatannya kamu ya, supaya nggak bosen juga teman-teman ya, bisa beradaptasi dengan lingkungan ya, ketimbang maksain mereka ya. Keberanian ini perlu banget ya di kuartal yang pertama ya, seperti itu. Dan ini nih ya, pikiran-pikiran yang kurang baik dalam artian gini teman-teman ya, kadang-kadang kita kan kayak pikirannya nggak baik gitu ya, pikirannya itu berburuk sangka dulu gitu, ternyata hasilnya enggak. Nah ini ya, kuartal yang pertama ini hati-hati dengan pikiran kamu teman-teman ya. Belajar menghargai diri ya, belajar juga menghargai orang-orang di sekitar kamu ya. Saatnya juga untuk banyak belajar nih ya, ada knowledge ya, dimana bulan ini bulan yang bagus, kuartal yang bagus buat kalian itu memperdalam atau memperluas ya wawasan dalam pekerjaan ataupun pendidikan. Ini oke sih ya. Lalu di yang kedua ya, yang kedua kita lihat kuartal yang kedua. Kuartal yang kedua, hati-hati dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kalian ya. Ada masa-masa perubahan ya, dimana masa perubahan ini mungkin akan membutuhkan suatu keberanian ya. Untuk apa? Untuk komitmen. Komitmen terhadap apa sih? Apa yang sudah kamu rencanakan di kuartal yang pertama. Ya nggak gampang di kuartal yang kedua ini teman-teman ya. Ada kartu power di sini, ada kartu illusion dan seputaran keluarga ya. Ini tantangannya di sana teman-teman ya, antara keluarga, teman ya, dan lingkungan ini teman-teman. Tapi ada perubahan-perubahan. Nggak gampang ya, nggak gampang di kuartal yang kedua ini, tapi bisa dilalui asal kamu belajar untuk mengendalikan emosi ya. Jangan cuma berpikir kayak sesaat aja ya, keuntungan dan sebagainya, janganlah ya. Sabar, karena ada potensi-potensi kalau kita kehilangan kontrol, justru kita malah akan kehilangan banyak hal ya. Survive dulu di kuartal yang kedua ini teman-teman ya. Dan buat kalian yang punya problem-problem di family, keluarga ya, ini dia pentingnya untuk memperkuat kekuatan internalnya teman-teman ya. Jadi bukan hanya aku, bukan hanya kamu gitu kan ya, tapi sudah kita gitu ya. Lalu juga pencapaian lebih tinggi pasti akan kamu dapatkan di kuartal yang kedua ini teman-teman ya. Tapi ya hambatannya ada gitu loh. Jadi nggak mulus gitu tuh, enggak sih ya, seperti itu. Berpikir keras ya, jadi kadang hati-hati teman-teman ya. Fokus concern di kesehatan, di kepala, beban tanggung jawab ya, seputar tulang belakang sampai pinggang belakang juga ya, apalagi kalau bebannya luar biasa ya. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita menuju yang ketiga, kuartal ketiga. Kuartal yang ketiga ini renungkan ya ketika kamu ingin membuat suatu keputusan teman-teman ya. Merenungkan, jadi jangan jalan duluan mikirnya belakangan tuh, jangan ya. Pikir duluan teman-teman ya, baru jalan. Seperti itu. Jadi kudu sabar banget di kuartal yang ketiga ini. Kudu sabar ya. Belajar melepaskan ya, nggak bawa pikiran-pikiran itu sampai ketidur gitu kan ya. Stressing tinggi tapi tetap harus diatasi ya. Kondisi-kondisi dimana harus sabar dalam hidup ya, seperti ini di kuartal yang ketiga. Tapi bukan berarti jelek ya teman-teman ya. Bukan berarti jelek, karena apa? Karena end up-nya nanti Indian bakalan bagus banget, jadi kayak dapat jackpot gitu loh ya, seperti itu. Sabar, kalau sabar kamu bisa akan lihat peluang dengan baik ya. Kalau keburu-buru ya peluang-peluang kamu bakalan hilang teman-teman ya. Jaga area dada, kepala sama kaki nih di kuartal yang ketiga ya. Lalu juga buat kalian yang mungkin terbenam belajar move on yuk ya. Belajar melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan ya, gak usah ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi hal yang gak mungkin, apalagi buat kalian yang complicated relation ya, yang gak bawa kebaikan buat kamu ya, belajar untuk dilepaskan, begitu ya teman-teman. Bagus ditutup dengan jackpot ya, jackpot yang baik dalam artian mendapatkan sesuatu hal yang wow di segala macam aspek kehidupannya kamu ya di akhir. Walaupun mungkin di awal-awal harus berjuang dulu, tapi di akhir bahagia, the end. Kata orang ini happy ending gitu ya. Oke.
Alright ya, ini adalah buat kalian yang memilih yang kedua ya. Sekarang kita lihat. Yang kedua kita lihat ya. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga teman-teman ya, secara overall ya seperti apa? Secara overall mesti pelan-pelan ya teman-teman ya, konflik-konflik dengan sekitar kemungkinan ada ya terjadi seperti itu ya. Lalu karmik itu benar-benar tahun ini bermunculan. Kalau kemarin-kemarin kamu berbuat baik ya, sekarang kamu lagi menuai hal-hal baik ya. Seperti itu. Untuk kesehatan lebih care ya. Jaga kesehatan kamu seputar kepala, perut, pinggang, pundak ya. Jangan lupa olahraga tahun ini teman-teman. Ini ada potensi-potensi kamu mager soalnya ya. Beli yang penting-penting terlebih dahulu. Lalu juga jangan cuman kayak ngelihat peluang terus memanfaatkan situasi, apalagi gampang dikompor-komporin gitu. Janganlah teman-teman ya, karena ini ada potensi memang benar-benar di ini ya, perselisihan gitu tuh muncul gitu loh teman-teman. Ada ya perselisihan ini yang akan membuat tahun ini jadi agak sedikit berat ya, karena kalau kita gesekan sama orang kan jadi nggak enak kan ya. Kendalikan emosi kamu ya, kendalikan emosi dengan baik. Jangan cuma berpikir kayak keuntungan sesaat yang bisa kamu dapetin apa gitu kan ya, tapi pada akhirnya malah berantakan semua. Ini juga jangan teman-teman ya. Seperti itu. Tahun survive tapi kamu akan bisa atasi ini ya. Yang penting ini gesekan sama orang dikurangin teman-teman ya, dalam artian gesekan pendapat, perselisih pahaman ya. Sabar ya, karena potensi-potensi stressingnya tinggi juga ada gitu ya, gampang kebawa pikiran juga ada ya. Kudu sabar, jaga pikiran tetap adem juga teman-teman ya, karena kalau nggak gitu bubrah deh ya tahun ini. Kalau sabar bisa lihat peluang dengan baik teman-teman ya. Dan kalau emang ada hal-hal yang ibaratnya nggak bisa ditangani atau nggak bisa dilepaskan dulu gitu, bukan berarti lari dari tanggung jawab ya, bukan. Tapi kalau memang itu nggak bawa kebaikan ya udah ya, belajar untuk dilepaskan ya, seperti itu. Oke ya, right. Ini untuk yang ketiga. Nah sekarang kita bakal lihat untuk kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama, Kuartal yang pertama ini ada beberapa hal di mana mesti atau kudu sebaiknya menerima situasi dan kondisi. Terlepas dari apapun dan bagaimanapun keadaannya, belajar bersyukur teman-teman ya. Sesusah apapun gitu ya, tapi bukan berarti sabar dan gak melakukan apa-apa gitu. Tapi ya sabar, tapi tetap melakukan apa yang bisa dilakukan ya. Karena ada potensi-potensi ya, namanya juga human ya. Capek kerja, capek masalah dan lain-lain sebagainya, akhirnya membuat jadi kayak hilang harapan gitu ya. Ini potensinya ada. Nah ayo ya teman-teman, jadi apa adanya mungkin akan jauh lebih membantu kamu di kuartal yang pertama ini ya. Lebih apa adanya, gak perlu yang namanya kamu sibuk untuk memikirkan hal-hal lain yang di luar dari dirinya kamu sendiri yang bikin capek ya, pastinya seperti itu. Gangguan ke tenggorokan ada nih, sariawan, batuk ya, lain-lain sebagainya itu muncul ya di saat ini. Kita tuh nggak bisa ngebendung teman-teman ya, orang lain mau bicara apa tentang kita, mau baik kek nggak baik kek gitu kan ya, itu udah masing-masing gitu, kita nggak bisa maksain mereka juga kan ya, seperti itu. Tapi yang penting kita sudah melakukan yang terbaik saja ya, jujur apa adanya. Kalau emang ada ya bilang ada, kalau enggak ya. Jangan maksa atau kayak membuat diri sendiri jadi gila gitu loh ya, nggak perlu sih kayak begitu ya. Demi membahagiakan orang lain lalu kita membuat diri kita sendiri terperangkap dan terperdaya gitu, nggak perlu juga teman-teman ya. Itu sesuatu hal yang konyol sih ya, seperti itu. Oke. Right, ini di kuartal yang pertama. Dan buat teman-teman yang berhubungan dengan seseorang ya, kalau kita lihat di sini juga butuh jujur ya, dan lebih apa adanya dalam satu hubungan. Kalau kita mulai menyembunyikan sesuatu hal, pasangan kita juga pasti ikutan gitu loh nyembunyiin ya. Hati-hati juga buat teman-teman yang terkait dengan
hubungan-hubungan yang nggak bisa diekspresikan alias disembunyikan, ya kan ya, seperti itu. Hati-hati ya. Karena ya kalau buat seneng-seneng aja buat apa sih teman-teman ya, seperti itu. Oke. Kuartal yang ke berapa nih? 2 ya, 2. Kuartal kedua. Wah, belum udah family. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi nih teman-teman ya. Jadi kalau kita dikritik sama keluarga ya udah disenyumin aja gitu kan ya, karena kalaupun satu orang ini seperti ini ya, kadang-kadang orang mengkritik atau orang memberikan komplain atau apa ya, mereka tuh peduli sama kita, hanya saja bicaranya mungkin ya menyakitkan gitu ya. Nah, ayo ya, proses transformasi atau proses perubahan-perubahan ada di kuartal yang kedua ini teman-teman ya. Belajar untuk apa sih ya, kendalikan diri, kendalikan mood dengan baik ya, karena kalau di lihat ya di yang kedua ini teman-teman ya, apa yang kamu tabur ini bakalan dituai dengan utuh. Jadi kalau misalkan kamu berantakan moodnya ya pasti hasilnya juga berantakan semua. Ya, jangan menunda sesuatu hal yang berkaitan dengan apalagi kesehatan teman-teman ya. Di kuartal yang kedua ini lebih care sama diri ya, lebih terbuka buat kalian yang mungkin punya relationship ya, tidak berasia dan gak terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya untuk yang complicated relation ya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya di kuartal yang kedua ini teman-teman ya. Bisa saja menyangkut pekerjaan, relasi, atau bahkan mungkin pekerjaan ya, bisa jadi seperti itu. Ingat satu hal tadi ya, orang boleh bicara apa, orang boleh mengkritik apa, mengkomplain apa, tapi balik lagi ya, refleksi diri juga jauh lebih penting sih teman-teman. Jangan hanya ego kayak aku yang bener gitu ya. Kadang-kadang kita perlu mendengarkan loh ya, kadang-kadang kita perlu mendengarkan, tapi bukan untuk menelan mentah-mentah gitu ya, tapi untuk bisa merefleksikan apa yang mereka bicarakan ya. Oke, wes, ada komitmen, secret, hope. Seputar hal-hal yang berkaitan dengan koneksi ini, tahun ini kayaknya ya di pile yang ketiga ini ya, hubungannya banyakan sama koneksi ya teman-teman ya, sama koneksi. Hati-hati, hubungan yang baik bisa jadi nggak baik gitu ya. Belajar melepaskan, lakukan perubahan-perubahan yang cukup besar ya, karena ya kalau even lingkungan kamu nggak mendukung, kalau kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang layak ya untuk dilakukan, ya jalanlah gitu ya. Ada potensi-potensi rahasia-rahasia yang mungkin terbongkar teman-teman ya, sehingga ada perubahan-perubahan ya. Tadi juga udah kelihatan mulai muncul dari kuartal yang kedua ya. Lalu siap-siap prediksi kalau ada pengeluaran atau pemasukan yang mungkin tiba-tiba ya kan, karena hidup benar-benar nggak bisa diprediksi. Ya, belajar untuk lebih terbuka, nggak perlu takut juga untuk menyampaikan perasaan ya, buat kalian yang have relationship ya, berantem atau ada drama itu wajar gitu, tapi jangan sampai itu menjadikan jadi kamu nggak jadi bicara gitu loh ya, seperti itu. Oke ya. Ada potensi juga orang yang jauh mungkin kembali ya, terjalinnya silaturahmi ada sih teman-teman. Wah, langsung tuh aku nggak mau kak, nggak mau gitu ya. Alright ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu ya buat teman-teman Virgo ya, dimanapun yang kalian pilih ya di PL 1, 2, 3K. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan tambah semangat buat ngedengerinnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang di tahun sebelumnya sudah nemenin Oracle Card Indonesia, dan kita saling menemani ya teman-teman. Kita jumpa lagi di tahun-tahun yang setelahnya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.